Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher Charles Miller yang siap memberikan bantuan untuk mencari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan kerjasama dalam rangka kemitraan penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN dengan usaha mikro kecil dan menengah di Istana Bogor, Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, mencatat untuk data sementara warga yang terdampak banjir di 11 desa dari 4 kecamatan sebanyak 2.858 orang yang kini berada di posko pengungsian. Halo pemirsa, kembali bersama saya Dinda Azan Nasrul dalam saluran 8 malam Digdaya TV. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher Charles Miller. Kepada Prabowo, Christopher Miller menyampaikan pemerintahan Amerika Serikat siap memberikan bantuan untuk mencari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Operasi SAR Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu masih terus berlangsung hingga kini. Mengetahui operasi SAR pesawat Sriwijaya Air masih berlangsung, Amerika menyatakan siap membantu apabila dibutuhkan. Pernyataan Amerika siap membantu pemerintah Indonesia dalam operasi SAR Sriwijaya Air SJ182 disampaikan Menteri Pertahanan Amerika Christopher Charles Miller saat menelepon Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Selain menyampaikan Amerika siap memberikan bantuan, Christopher Miller juga mengucapkan bela sungkawa atas tragedi jatuhnya Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu dan menyampaikan simpati kepada keluarga serta kerabat korban. Pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan memperluas pencarian hingga ke bibir pantai. Untuk pencarian di permukaan air terbagi dalam 6 sektor dan area bawah permukaan air menjadi 4 sektor. Pencarian juga masih fokus mencari bagian tubuh korban, serpian pesawat, dan kokpit voice recorder. Sementara khusus pencarian CVR, area pencarian dipersempit di sekitar penemuan flight data recorder atau FDR berada. Dalam kunjungannya ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mempersiapkan strategi untuk menarik para wisatawan dalam rangka menyambut gelaran MotoGP pada Oktober mendatang. Peningkatan aksesibilitas dan pengembangan desa wisata dengan kearifan lokal menjadi langkah jangka pendek yang harus segera diterapkan. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi sejumlah desa wisata dengan pengelolaan berbasis ekonomi kreatif di Lombok, NTB. Kunjungan Menparekraf ke NTB guna memastikan sektor penunjang wisata di kawasan super prioritas Mandalika, Lombok telah siap untuk menyambut wisatawan khususnya pada perhelatan MotoGP yang dipastikan akan digelar pada Oktober 2021 mendatang. Menparekraf berdialog langsung dengan pelaku ekonomi kreatif terkait hal apa saja yang diperlukan untuk menunjang gelaran MotoGP nantinya. 7 tahun, 8 tahun lalu yang saya hadir di sini dijaga kelestariannya, masyarakatnya antusias, tinggal kita bagaimana memanfaatkan di tengah pandemi kesiapan dari Lombok khususnya Mandalika sehingga kehadiran MotoGP tidak hanya untuk one-off event, tapi dirasakan berkelanjutan untuk desa-desa wisata sekeliling Mandalika. Sandiaga menambahkan sejumlah gelaran acara mingguan dan bulanan jelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok akan mulai digelar sebagai strategi menarik perhatian wisatawan.
Ya pemirsa, guna menjamin keamanan dan kenyamanan kawasan wisata dari ancaman sebaran COVID-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong agar pelaku industri kepariwisataan mendapatkan skala prioritas dalam program vaksinasi pemerintah. Menparekraf menyatakan telah bersurat ke Kementerian Kesehatan dan diharapkan seluruh pelaku industri pariwisata di Indonesia masuk tahap kedua program vaksinasi. Guna menjamin keamanan dan kenyamanan aktivitas wisata dari sebaran COVID-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong agar pelaku industri kepariwisataan mendapatkan skala prioritas dalam program vaksinasi yang digulirkan pemerintah. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat melakukan kunjungan kerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat, menyampaikan telah bersurat ke Kementerian Kesehatan agar seluruh pelaku pariwisata mendapatkan suntikan vaksin setelah program vaksinasi tahap pertama dituntaskan. Sandiaga Uno mengatakan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi mata pencaharian bagi sekitar 30 juta penduduk Indonesia, sehingga kesehatan di lokasi wisata merupakan salah satu syarat utama keberlangsungan industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Jadi kami mendorong setelah tahapan awal ini, sektor-sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, destinasi-destinasi wisata juga diberikan kesempatan pertama. Karena daerah-daerah wisata ini yang paling terdampak dari segi ekonominya. Dan kesehatannya ini kita jaga sehingga masyarakat yang akan berwisata di Mandalika maupun di tempat lain merasa ada tingkat keamanan dan kenyamanan. Menparekraf juga menegaskan agar seluruh pelaku industri kepariwisataan menonjolkan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru yang harus dipatuhi oleh setiap wisatawan. Hal ini dimaksudkan agar pariwisata tidak menjadi klaster yang terus mencetak angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Selanjutnya pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap 5 kawasan pariwisata super prioritas nasional dapat memanfaatkan sektor industri daerah sebagai ajang promosi. Seperti di kawasan Mandalika Lombok yang kini mendorong sepeda listrik sebagai kendaraan operasional khusus. Sepeda listrik karya industri kecil menengah Nusa Tenggara Barat mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat kunjungan kerjanya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah merasakan langsung sensasi berwisata menggunakan sepeda listrik di kawasan Mandalika bersama Gubernur dan jajaran deputinya, Menparekraf Sandiaga berharap karya industri daerah dapat menjadi produk utama yang ditonjolkan pada 5 kawasan pariwisata super prioritas nasional PSPN. Sandiaga juga mengharapkan seluruh pengelolaan pariwisata super prioritas nasional dapat melibatkan sektor industri lain guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pandemi itu menghadirkan keberkahan buat kita. Pesan satu dulu buat di sini Pak Gub, dan nanti misalnya ini baik, kita bisa taruh di beberapa destinasi wisata. Karena ini adalah sarana transportasi yang ramah lingkungan dan ikut membuka begitu banyak lapangan kerja bagi masyarakat, terutama masyarakat NTB, dan juga nanti kalau misalnya ada di sentra-sentra produksi di tempat lain. Saya juga ingin memastikan bahwa baru saja saya mendapat arahan dari Pak Presiden bahwa kita akan all out untuk mempersiapkan penyelenggaraan MotoGP tahun ini. Sepeda listrik ramah lingkungan karya Nusa Tenggara Barat ini rencananya akan menjadi kendaraan operasional khusus di sirkuit Mandalika Lombok jelang hingga pasca event MotoGP berlangsung, dan sekaligus akan dipasarkan pada setiap event pariwisata dan industri di Nusa Tenggara Barat dengan bandrol harga mulai 10 juta hingga 25 juta rupiah tergantung spesifikasi produk. Selanjutnya pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan akan memberi kemudahan akses promosi dan peningkatan usaha bagi seluruh pelaku usaha kecil dan menengah sektor ekonomi kreatif, khususnya di 5 kawasan pariwisata super prioritas nasional.
Pemulihan ekonomi rakyat melalui geliat usaha kecil menengah sektor ekonomi kreatif akan dijadikan sebagai sektor andalan dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi, khususnya pada 5 kawasan pariwisata super prioritas nasional. Sandiaga Salahuddin Uno saat melakukan kunjungan kerja di Lombok pada Jumat mengharapkan agar seluruh industri kecil menengah dapat berpacu dan meningkatkan produktivitas untuk memanfaatkan momentum event pariwisata bertaraf internasional yang akan digelar setiap saat. Luar biasa nih, terima kasih. Terima kasih kan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, berkunjung di 3 desa wisata bertemu dengan para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata. Kita ingin membangkitkan mereka dengan beradaptasi melalui proses digitalisasi. Program-program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengarahkan agar 30 juta lebih masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian di sektor pariwisata ekonomi kreatif ini bisa kita selamatkan, dan kita akan terus membuka lapangan kerja yang berkualitas di sektor ini. Sandiaga menambahkan 3 program strategi akan menjadi senjata untuk membagikan parekraf, khususnya pada momentum terdekat yaitu gelaran event MotoGP Mandalika Indonesia tahun 2021. Untuk bisa menempati tempat duduk yang... Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Kembali lagi bersama Saluran 8 Malam. Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan kerjasama dalam rangka kemitraan penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di Istana Bogor, Jawa Barat pada Senin 18 Januari. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa bentuk kemitraan tersebut diperlukan UMKM untuk tumbuh kompetitif dan turut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Hasilnya, 56 usaha besar. Kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar merupakan suatu hal yang penting bagi peningkatan kelas UMKM. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa bentuk kemitraan tersebut diperlukan UMKM untuk tumbuh kompetitif dan turut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan kerjasama dalam rangka kemitraan penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN dengan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Istana Bogor, Jawa Barat. Kerjasama tersebut melibatkan 196 UMKM lokal serta 56 usaha besar baik perusahaan luar maupun dalam negeri dengan nilai kontrak sebesar 1,5 triliun rupiah. Presiden mengatakan bahwa kontrak kerjasama tersebut memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karenanya, pemerintah akan terus berupaya dan membangun ekosistem yang kondusif agar kolaborasi usaha besar dan UMKM menguntungkan serta berlangsung secara berkelanjutan. Kemitraan UKM, UMKM dengan usaha besar ini sangatlah penting. Agar apa? Agar UKM kita bisa masuk dalam rantai produksi global value chains, agar meningkatkan peluang UMKM kita untuk bisa naik kelas.
Yang mikro naik kelas ke yang kecil naik kelas ke yang menengah, dan yang menengah kita harapkan bisa naik kelas ke yang besar. Lebih lanjut, Presiden berharap agar UMKM Indonesia dapat meningkatkan berbagai aspek seperti desain produk, manajemen yang baik, serta peningkatan kualitas produk sehingga lebih kompetitif. Ya pemirsa, Kementerian Perhubungan menggelar acara dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan tema Kembali Bersepeda untuk Indonesia Sehat dan Maju, berupa pameran produk dalam negeri sektor transportasi di Stasiun Gambir, Jakarta. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan UMKM Indonesia sudah mampu membuat desain produk yang sesuai dengan gaya hidup sehat. Kementerian Perhubungan mengadakan pameran produk-produk dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan tema Kembali Bersepeda untuk Indonesia Sehat dan Maju berupa kereta api, sepeda listrik dan sepeda motor listrik, serta produk-produk UMKM di Stasiun Gambir, Jakarta, Minggu 17 Januari 2021. Dalam sambutannya secara virtual yang disiarkan kanal YouTube Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kegiatan kampanye produk lokal tidak hanya dilakukan melalui pameran, tapi juga dilakukan melalui media sosial dan pemberitaan agar produk-produk dalam negeri bisa dipasarkan dengan baik. Menteri Budi menjelaskan, UMKM dalam negeri sudah mampu membuat produk-produk yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat, baik pakaian, kendaraan seperti sepeda. Hal ini sangat relevan sehingga Kementerian Perhubungan menggunakan tempat-tempat konektivitas untuk kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia kali ini. Dalam kesempatan ini, selain memberikan atau memamerkan sepeda dan barang-barang dari UKM, kita juga memamerkan sepeda dan juga memberikan secara gratis tempat parkir dari PT Juara Baik. Ini juga menstimulasi kegiatan-kegiatan penggunaan sepeda, baik itu di terminal, di stasiun, maupun di sekolah-sekolah. Menteri Perhubungan berharap apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan dapat meningkatkan rasa bangga dengan buatan Indonesia. Menteri Budi Karya hadir secara virtual dari Bandar Soekarno-Hatta, Tangerang dalam rangka ramcek terhadap pesawat-pesawat agar keselamatan penerbangan berjalan dengan baik. Pemirsa, SMP Negeri 21 Kendari tetap memperbolehkan melakukan proses pembelajaran tatap muka oleh pemerintah Kota Kendari meskipun Gubernur Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan surat edaran terkait penundaan belajar mengajar secara langsung atau tatap muka. Kebijakan ini diambil selain di sekitar kawasan sekolah tidak dapat menjangkau jaringan internet maupun signal seluler, juga karena jumlah siswa masih terbilang sedikit. Pemerintah Kota Kendari mengizinkan Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 21 Kendari melaksanakan proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka, meski Gubernur Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan surat edaran terkait penundaan proses pembelajaran tatap muka. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir Senin pagi mengatakan pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah tersebut dilaksanakan karena sulitnya para siswa mengakses jaringan internet untuk belajar secara online atau daring. Bahkan sinyal handphone seluler pun belum terjangkau di sekitar kawasan sekolah. Zulkarnain menambahkan siswa yang ada di sekolah ini merupakan masyarakat sekitar dan tidak ada warga lain atau pendatang. Jumlah siswa terbilang sedikit sehingga memudahkan pengaturan dalam kelas dan penerapan protokol kesehatan dapat diterapkan secara ketat, baik terhadap siswa maupun guru. Khusus untuk SMP 21 memang karena sama sekali mereka tidak punya pilihan kecuali tatap muka. Di wilayahnya tidak ada sama sekali sinyal. Kemudian kita juga mengambil keputusan itu karena siswa yang sekolah di tempat itu ada di sekitar sekolah dan tidak bergaul dengan wilayah lain yang memungkinkan terjadinya penularan. Jadi di surat itu juga kan dimungkinkan untuk daerah melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan. Jadi kita tetap patuh dengan himbauan Menteri dan Pak Gubernur untuk membatasi pelaksanaan atau menunda pelaksanaan tatap muka
Oleh karena itu untuk sekolah-sekolah lain belum kita izinkan. Pemerintah Kota Kendari mengizinkan 3 sekolah dapat melaksanakan proses belajar tatap muka sesuai dengan rekomendasi Satgas COVID-19, diantaranya SMP Negeri 21, SMP Negeri 19, dan SMP Swasta Frater Kendari. Untuk sekolah lain, proses pembelajaran tatap muka masih ditunda menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Pemirsa, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 95.000 ton di tahun 2021. Jumlah itu meliputi pupuk urea SP36ZA dan NPK. Dengan alokasi ini diharapkan tidak lagi terjadi kelangkaan pupuk di kalangan petani. Pada tahun 2021, pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melalui Dinas Tanaman Pangan, Pertanian, dan Perikanan mendapat alokasi pupuk subsidi sebanyak 95.000 ton. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Pertanian, dan Perikanan Temanggung, Joko Budi Nuryanto, Senin 18 Januari mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 38.300 ton pupuk urea. Jumlah tersebut lebih banyak dari alokasi tahun 2020 yang hanya 17.052. Selain pupuk urea, ada beberapa jenis pupuk subsidi lain yang dialokasikan. Untuk pupuk SP36 dari usulan 20.655 ton, disetujui 19.932 ton. Pupuk ZA dari usulan 29.900 ton, disetujui 22.664 ton. Serta pupuk NPK dari usulan 39.993 ton, disetujui 14.111 ton. Bahkan pada tahun 2021 ini, Temanggung mendapat satu jenis pupuk baru yang pada tahun sebelumnya tidak ada, yaitu pupuk organik cair. Kuota pupuk yang sangat luar biasa besar. Seperti misalnya pupuk urea itu naiknya hampir 224%. Artinya kalau misalnya kemarin itu kita tahun kemarin dapat tahun 2019 itu dapat sekitar 19.000 ton, sekarang saya dapat 38.300 ton. Diharapkan dengan bertambahnya alokasi pupuk subsidi tersebut, tidak lagi terjadi kelangkaan di kalangan petani. Mengingat pada tahun 2021 ini luas areal taman di Temanggung mencapai 160.000 hektar dengan jenis tanaman padi, jagung, tembakau, kopi, dan hortikultura. Pemirsa, Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengunjungi lokasi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Das Pesangan 1 dan 2 di Kabupaten Bener Meriah. Menurut Nova, PLTA ini nantinya akan menghasilkan daya mencapai 88 MW dan ikut masuk dalam jaringan interkoneksi Sumatera, serta diharapkan dapat menopang kebutuhan investasi di Aceh dalam jangka waktu panjang. Gubernur Aceh Nova Iriansyah Minggu 17 Januari mengunjungi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Das Pesangan 1 dan 2 di Kabupaten Bener Meriah. Menurut Nova, PLTA ini nantinya akan menghasilkan daya mencapai 88 MW dan ikut masuk dalam interkoneksi jaringan Sumatera. Selanjutnya, pembangkit listrik tersebut bisa memberikan kontribusi atas kecukupan kebutuhan daya listrik di Aceh. Selain mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, daya yang dihasilkan juga mampu menjawab kebutuhan investasi di Aceh dalam jangka waktu yang panjang. Terkait dengan pengadaan listrik, kecukupan daya listrik seluruh Aceh, ya kita berharap PLTA Pesangan 1-2 ini memberi kontribusi atas kecukupan kebutuhan daya listrik di Aceh, karena memang setahu saya transmisinya juga sudah mendukung, karena memang biasanya tidak cukup pembangkit saja, ketersediaan dan kecukupan transmisi untuk mengalirkan listrik juga harus dipenuhi. Nova berharap proyek PLTA tersebut bisa segera diselesaikan sehingga kebutuhan daya listrik di Aceh bisa terpenuhi untuk mengantisipasi masuknya investasi dan industri yang lebih besar ke seluruh Aceh.
PLTA Pesangan telah dikerjakan sejak tahun 1998, namun pengerjaannya terhenti karena konflik Aceh, gempa dahsyat dan tsunami yang terjadi di Aceh pada akhir tahun 2004. Juga membuat teknik pembangunan PLTA ini sempat dikaji ulang. Pada 2011, proses pembangunannya dilanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, saluran 8 malam akan kembali setelah jeda berikut ini. Kita lanjutkan dengan berita peristiwa. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkapkan produsen pesawat asal Amerika Serikat Boeing menjadi salah satu pihak yang ikut mengidentifikasi puing pesawat Sriwijaya Air SJ182. Produsen pesawat asal Amerika, Boeing, menjadi salah satu pihak yang membantu mengidentifikasi dan mencari puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182. Memasuki hari ke-8 operasi SAR, sebanyak 8 orang investigator memeriksa puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182. 4 orang di antara pemeriksa puing pesawat Sriwijaya Air merupakan investigator asing, salah satunya dari Boeing. Mereka tiba di dermaga ZICT didampingi KNKT. Selama sekitar 20 menit mereka mengamati sejumlah puing pesawat Sriwijaya Air, namun tidak ada keterangan pers yang diberikan setelah meninjau puing Sriwijaya Air SJ182. Teman-teman kita dari penerbangan ini semuanya ingin bantu mencari tahu apa yang disebabkan yang kami terjadi ini terjadi. Balik lagi bahwa semuanya pengen mencari tahu sehingga dengan tahu penyebab ini kita bisa menginformasikan ke semua bahwa membuat antisipasi bagaimana agar nantinya tidak terjadi kecelakaan yang sama dengan penyebab yang sama gitu ya. Arahan yang diberikan kepada kami semua. Dengan demikian Diberitakan sebelumnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 merupakan jenis Boeing 737-500 yang jatuh pada Sabtu 9 Januari 2021 di posisi 11 mil laut di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten atau di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Berdasarkan data manifest, pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang diproduksi tahun 1994 membawa 62 orang, terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru. Dari jumlah 50 penumpang, yakni 40 orang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Sedangkan 12 kru terdiri atas 6 kru aktif dan 6 kru ekstra. Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut mendokumentasikan operasi SAR pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dasar laut seperti Bantar Gebang, barang-barang berserakan tidak beraturan. Lantas bagaimana operasi hingga hari ke-9? Simak dalam video berikut ini. Komando Pasukan Katak Kopaska TNI Angkatan Laut mendokumentasikan dengan baik operasi pencarian dan penyelamatan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kapal taktis Sea Raider mengangkut para prajurit ke lokasi jatuhnya pesawat. Mereka kemudian menyelam dengan alat scuba hingga ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 20 meter. Tiba di dasar laut, serpihan pesawat berserakan. Riak air mengangkat lumpur rapuh yang terpendam, lalu menyelimuti serpihan pesawat hingga jenazah penumpang. Air laut keruh dan serpihan terselubung lumpur berwarna coklat.
Setiap hari, Kopaska mengumpulkan data terkait kondisi bawah laut dan info pembanding hidros tentang sebaran serpihan. Hingga kini, Kopaska masih terus mencari memori kotak hitam yang berisi rekaman percakapan suara pilot dengan co-pilot atau cockpit voice recorder VCR. Memori itu yang nantinya akan memberi petunjuk terkait kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang telah berusia 26 tahun. Operasi SAR hingga kini masih berlanjut. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji didampingi Bupati Kabupaten Mempawah Erlina menyambut kedatangan 2 jenazah penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021. Proses serah terima jenazah dari pemerintah provinsi kepada pihak keluarga dilaksanakan di kawasan VIP Bandara Internasional Supadio. Kami silakan pihak keluarga untuk menerima jenazah dari pemerintah provinsi. Kedatangan 2 jenazah penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada pekan lalu atas nama Ihsan Adlan Hakim dan Agus Minarni disambut langsung Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji didampingi Bupati Kabupaten Mempawah Erlina di kawasan VIP Bandara Internasional Supadio Pontianak. Gubernur Kalimantan Sutarmiji mengatakan pihaknya atas nama pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Kalbar turut berbelasungkawa terkait peristiwa yang terjadi. Sutarmiji juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mulai dari proses pencarian hingga pemulangan jenazah. Udah, ayo. Duka di Sengkubang, Kabupaten Mempawah. Sama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kasih kepada semua pihak yang sudah membantu pencarian jenazah sampai ditemukan dan sekarang berada di hadapan kita. Insya Allah kami pemerintah daerah akan mengupayakan untuk membantu keluarga beliau yang sampai selesai kuliah. Yang pertama akan saya selesaikan untuk pembayaran SPP-nya untuk sampai selesai kuliah. Yang kecil juga nanti insya Allah akan saya bantu cukup pembiayaan sekolahnya, pendidikannya. Itu dari pemerintah daerah Kabupaten Mempawah. Setelah proses serah terima kepada pihak keluarga, rencananya kedua jenazah akan segera dikebumikan di daerahnya asal masing-masing. Almarhum Ihsan Adlan Hakim dibawa ke rumah duka yang berada di kawasan Kecamatan Pontianak Kota, sementara almarhumah Agus Minarni langsung dibawa dan akan dimakamkan di Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Kita beralih pada peristiwa lainnya. Pemirsa, intensitas banjir di sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin terus meningkat. 2 hari belakangan ini genangan air hingga mencapai lutut orang dewasa yang mengakibatkan beberapa jalan utama di Kota Banjarmasin tergenang, sehingga aktivitas lalu lintas warga terganggu. Banjir yang terjadi beberapa hari lalu membuat jalan utama di Kota Banjarmasin terendam sejak 2 hari belakangan ini. Akibatnya arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani kilometer 4 arah keluar kota terganggu. Genangan air setinggi lutut orang dewasa juga menyebabkan sebagian rumah warga terendam banjir. Warga memilih mengungsi dengan membawa barang yang dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat meninjau lokasi banjir dan kesiapan posko pengungsian di samping Polsek Banjarmasin Timur, Kapolresta Banjarmasin Rahmat Hendrawan mengatakan pihaknya terus mengantisipasi jika terjadi peningkatan intensitas air, terutama banjir kiriman dari daerah hulu, dengan mendirikan posko penanganan banjir di setiap polsek untuk membantu korban banjir. Termasuk daerah yang terdampak tadi kemarin hanya separuh jalan saja, sekarang sudah sampai dengan batas ke tepi seberang jalan. Jadi alhamdulillah tidak hujan, tapi kita tetap mengantisipasi karena memang curah hujan cukup tinggi. Ini panas juga, mungkin nanti juga mendung. Ya kita sama-sama posko ini kita dirikan sampai kapan? Ya mungkin sampai dengan pasca banjir kita siapkan juga, karena memang diperlukan seperti itu. Kita lihat banjir ini sampai di polsek, ya di polsek juga udah hampir 1 lutut, apalagi di Bina Berata yang kolam udah cukup lumayan dalam. Saat ini di posko penanganan korban banjir di Polsek Banjarmasin Timur telah menampung sekitar 40 pengungsi. Guna mencukupi kebutuhan pengungsi dan warga terdampak lainnya, Polsek telah mendirikan pos pelayanan kesehatan dan menyiapkan dapur umum. Polsek setempat juga telah membagikan 1.000 nasi bungkus dan menyiapkan 1 ton beras untuk warga yang terdampak banjir.
Banjir yang terjadi di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menyebabkan 11.816 jiwa terdampak. Bantuan berdatangan dari berbagai pihak, namun debit air yang cukup tinggi dan derasnya arus menyebabkan petugas kesulitan menyalurkan bantuan. Guyuran hujan yang terjadi sejak 14 Januari lalu menyebabkan 11.816 jiwa dari 7 kecamatan di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan terdampak banjir. Selain merendam rumah warga, banjir dengan ketinggian hingga mencapai dada orang dewasa juga menutupi akses jalan penghubung antar wilayah. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, Tagana, relawan, dan pihak terkait lainnya terus berupaya melakukan penanganan terhadap korban terdampak banjir. Untuk logistik, alhamdulillah kita tidak aja BPBD, ada dari Dinas Sosial, kemudian dari BPBD, TNI, Polri, juga dari masyarakat. Masyarakat kita cukup, alhamdulillah, sangat peduli dengan hari ini juga banyak masyarakat yang memberikan bantuan-bantuan di pos-pos yang diberikan oleh masyarakat untuk memberikan tenda-tenda untuk masak. Jadi masyarakat kita sudah banyak membantu pada hari ini. Penyalurannya aman Pak ya? Alhamdulillah penyaluran aman, cuman ada beberapa daerah ini yang belum bisa kita lewati di Buntu Karau karena airnya cukup tinggi dan cukup deras, sehingga untuk mencapai ke sana kita agak kesulitan. Banjir di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan tahun 2021 merupakan banjir terburuk. Beberapa desa yang tidak pernah terendam banjir saat ini terendam banjir. Banjir menggenangi 7 dari 8 kecamatan di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Paringin Selatan, Halong, Lampihong, Batu Mandi, Awayan, Tebing Tinggi, dan Juai. Pemirsa, jangan kemana-mana, saluran 8 malam akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh, atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Kembali bersama saluran 8 malam. Sejumlah wilayah di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara dilanda banjir yang disebabkan intensitas curah hujan tinggi yang memutus jembatan penghubung antara Kecamatan Galela Barat dan Galela Utara. Pihak BMKG kelas 1 Babula Ternate menghimbau masyarakat untuk waspada karena curah hujan masih berpotensi terjadi hingga beberapa hari ke depan. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada Sabtu 16 Januari 2021 mengakibatkan akses jembatan penghubung antara kemacetan Galela Barat dan Galela Utara terputus. Banjir terjadi sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Banjir juga melanda sejumlah desa di Kecamatan Galela Selatan. Seperti nampak pada video amatir warga ini, akibat dari meluapnya Kali Ori menyebabkan banjir masuk ke permukiman warga di Desa Igobula. Saat meninjau lokasi banjir di Kecamatan Kau Barat, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Halmahera Utara Abner Maneri mengatakan, terjadinya banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Halmahera Utara akibat intensitas curah hujan yang tinggi. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini saya berada di Desa Pitago untuk melihat kondisi yang mana terjadi semalam sampai pagi ini terjadi banjir, dan banjir ini penyebab karena ada luapan dari sungai Wailamu, yang mana kita lihat bersama bahwa
talus ini putus karena belum selesai, sehingga air yang keluar tidak sempat keluar, maka dia menyampai seluruh desa, dan ini terjadi bagaimana yang kita lihat di beberapa desa ini. Sementara petugas perakiraan cuaca Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Babulah Ternate Dewi Mahrantika Madiong memprediksi pada bulan Januari 2021 hingga Februari 2021 wilayah Maluku Utara memasuki musim hujan. Selain curah hujan tinggi, juga akan terjadi angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah Maluku Utara. BMKG kelas 1 Babulah Ternate mengimbau seluruh masyarakat di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim. Wilayah yang berpotensi banjir sendiri itu khususnya di wilayah Halut memang sampai besok akan terus terjadi, diprediksikan berpotensi memang terjadi hujan lebat hingga besok, memang masih di wilayah Halut. Jadi untuk waspadai memang untuk 3 hari ke depan itu di wilayah Halut, Morotai, kemudian Halbar itu di wilayah-wilayah yang rawan banjir, terutama di wilayah yang memang topografinya agak rendah. Saat ini pihak BPBD sudah turun ke sejumlah lokasi yang terdampak banjir untuk mendata dan mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, mencatat untuk data sementara warga yang terdampak banjir di 11 desa dari 4 kecamatan sebanyak 2.858 orang yang kini berada di posko pengungsian. Akibat banjir ini, pihak BPBD juga melaporkan 1 unit jembatan terputus dan 5 unit rumah warga rusak terbawa arus deras banjir. Ratusan rumah warga Kabupaten Halmahera Utara di 11 desa dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Galela Selatan, Galela Barat, Kau Barat, dan Loloda Utara, hingga Minggu 17 Januari masih terendam banjir akibat hujan deras yang melanda wilayah itu sejak Sabtu dini hari. Berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Halmahera Utara, sebanyak 2.858 jiwa kini berada di posko pengungsian yang tersebar di 4 kecamatan. Melalui siaran persnya secara virtual, Kepala BPBD Halmahera Utara, Abner Maneri, menyampaikan hujan deras mengakibatkan banjir setinggi 60 hingga sampai 150 cm dan menyebabkan 1 unit jembatan terputus, serta sejumlah rumah warga tersapu arus banjir. Akibat curah hujan dengan intensitas tinggi, sehingga mengakibatkan terjadi bencana di beberapa tempat, antara lain di Kecamatan Kau ada kurang lebih 6 desa. Jumlah dari keseluruhan desa yaitu jumlah jiwa kurang lebih 428 kepala keluarga dan jiwa 1.531 jiwa. Dan untuk Kecamatan Galela, yaitu Galela Selatan, antara lain Desa Igobula, Togawa, Suakonora, tempat pengungsian yaitu kantor MTQ dan di gedung gereja, bahkan di PAUD. Abner menambahkan, untuk proses evakuasi korban banjir ke titik pengungsian, BPBD dibantu oleh tim Nasarnas, Postobelo, TNI, serta Polres Halmahera Utara. Saat ini, para pengungsi membutuhkan makanan siap saji, tikar, air bersih, dan logistik. Pemirsa, saat menggelar operasi gabungan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, petugas masih menemukan banyak pelaku usaha di Kota Malang yang melanggar aturan. Tidak hanya menutup paksa, petugas juga memberi sanksi administratif dan teguran keras kepada 5 pelaku usaha.
Puluhan personil lintas sektor seperti TNI Polri, Satpol PP, Bakes Bangpol, dan BPBD Kota Malang, Jawa Timur terus mengintensifkan operasi berskala besar terkait penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Seperti pada Sabtu malam 16 Januari, petugas menutup paksa 5 tempat usaha yang masih beroperasi setelah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemilik tempat usaha pun mendapat teguran keras dan sanksi administratif dengan menyita identitas dan diberi surat panggilan guna menjalani pembinaan dan tindak pidana ringan. Wali Kota Malang Sutiaji yang memimpin operasi sangat menyayangkan terjadinya sejumlah pelanggaran yang dilakukan para pemilik usaha. Jam 8 tutup. Jangan hanya mikir untuk mau kumpul-kumpul aja. Tidak ada habisnya kumpul-kumpul ini. Masih ada banyak kejadian ya. Jadi seakan-akan kita kucing-kucingan. Tapi itu orang-orang tertentu juga ya. Jadi pengusaha-pengusaha yang tidak mempunyai kesadaran saya kira. Sudah waktunya kita itu untuk prihatin. Dan bahkan sekarang bukan M3 lagi, sudah pakai M5 ya. Sekali lagi kita sudah pakai M5, artinya tingkat mutasinya luar biasa. Sejak 11 Januari ada 30 pemilik usaha yang mendapat teguran keras dan sanksi administratif, sehingga jajaran Forkopimda setempat sepakat untuk lebih memperketat penerapan L5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan dan membatasi aktivitas. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali dengan berita selanjutnya. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu itu? Oh ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Ya pemirsa, Adnan Salah, seorang warga desa Menasa Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Losmawe, Provinsi Aceh, sukses dengan membuka usaha sebagai pembuat gitar akustik yang ditekuni sejak setahun terakhir. Adnan mampu meraih omset hingga belasan juta rupiah per bulannya. Mencari nafkah melalui musik tidak selalu harus berada di atas panggung. Dengan membangun usaha studio musik dan membuka jasa servis reparasi gitar juga bisa meraih sukses. Sukses melalui bisnis musik dibuktikan oleh Adnan, seorang pria warga desa Menasa Masjid, Kota Losmawe, Provinsi Aceh. Awalnya di tahun 2008 Adnan merintis usaha studio musik. Pada tahun 2010 ketika peminat alat musik semakin tinggi, Adnan mulai membuka servis dan reparasi gitar. Dan tepat di bulan Maret 2020, Adnan mulai memproduksi gitar sendiri di rumahnya. Hingga kini, dalam sebulan pria asal Aceh ini mampu memproduksi 4 unit gitar dengan kedua tangannya. Yang mana 1 unit gitar membutuhkan waktu sepekan untuk proses pembuatannya. Harga gitar yang dibuat Adnan juga bervariasi seperti gitar akustik yang sudah elektrik dibanderol dengan harga 3 juta rupiah. Sementara yang kelas top solid dibanderol seharga 5 juta rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan jenis bahan bakunya.
rame yang jamming kan, ya mulai rame yang pakai studio kita. Nah, dari situ kita berpikir gini, kalau mulai rame istilahnya berarti kan sudah banyak player di Aceh ini, sudah banyak yang punya gitar. Otomatis gitar itu pasti ada masalah suatu saat, yang baling, yang putus senar atau yang kabelnya bagaimana kan. Dari situ kita mulai tekuni gitar. Nah, jadi kita tekuni untuk reparasi dulu. Nah 2010 saya sudah buka reparasi gitar, ya, servis gitar, ganti fret ini kan, pokoknya atau semua tentang gitar lah. Nah, kita pelajari dan alhamdulillah sudah berapa tahun sampai 2020 kemarin kita sampai sekarang ya masih reparasi. Nah di 2020 itu baru kita mulai buat gitar. Sebenarnya kepingin buat gitar dari dulu dah, ya kan. Nah, jadi pengalaman buat gitar itu ya berawal dari reparasi. Untuk produksi sementara akustik seperti ini sudah bisa elektrik, kita jual 3 juta. Berkisaran. Yang mahal baru jelek kan kita buat top solid masih. Untuk sementara kisaran 5 Adnan juta. mengaku saat ini yang menjadi kesulitan dalam membuat gitar adalah kurangnya fasilitas alat. Sementara untuk bahan baku masih mudah dicari karena menggunakan kayu lokal dengan kualitas terbaik. Gitar yang diproduksi Adnan sudah menembus pasar Sumatera Utara. Saat ini Adnan juga memiliki permintaan dari konsumennya yang berada di Pulau Jawa dan Kalimantan. Hingga kini Adnan telah memproduksi berbagai jenis gitar seperti cutaway, gitar klasik, dan gitar junior untuk anak-anak. Selain itu, seorang anak muda di Kabupaten Batang, Jawa Tengah melakukan terobosan dengan memproduksi jamu tradisional berbagai varian rasa. Selain dijual kepada pemasok, jamu buatannya juga disajikan di kafe-kafe dengan konsumen dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain menyehatkan, tujuan dari pengembangan jamu juga untuk melestarikan minuman tradisional bagi generasi muda. Sebuah kafe yang khusus menjual menu berbahan jamu tradisional di Desa Tambaherjo. Sebuah kafe yang khusus menjual menu berbahan jamu tradisional di Desa Tambaherjo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, laris manis dikunjungi kalangan anak muda yang ingin menikmati jamu dengan banyak pilihan rasa. Tak kurang ada 30-an rasa jamu tersedia dan disajikan dengan tampilan kekinian. Selain sehat, jamu tradisional berkonsep menyesuaikan selera anak muda ini harganya terjangkau, yang dimulai Rp6.000 hingga Rp15.000 per botolnya. Menurut pemilik usaha, Ginanjar Saputra, untuk memperluas pasar dan pembudayakan minum jamu tradisional di kalangan anak muda, diperlukan konsep penyajian yang berbeda. Rasa jamu yang umumnya pahit diolah kembali menjadi rasa yang lebih lembut, manis, segar namun tanpa mengurangi khasiat utama jamu. Saya pengen memodifikasi, pengen merubah mindset anak muda biar minum jamu dengan tampilan yang berbeda, dengan kemasan baru. Jadi anak muda itu tertarik lagi untuk minum jamu. Selama ini gimana Mas sambutan pasar sendiri? Ya alhamdulillah 80% konsumen saya sekarang anak muda. Salah satu penikmat jamu, Mirza Ulfa, mengatakan senang meminum jamu karena bisa membuat tubuh lebih sehat dan mengurangi berbagai macam racun yang ada di tubuh. Awalnya itu saya nggak suka jamu, tapi setelah dapat info dari teman kan katanya ada jamu yang enak, terus saya nyoba dan akhirnya saya tertarik untuk minum jamu. Selain memproduksi jamu siap seduh, jamu godok, dan jamu kemasan kering, generasi ketiga dari pemilik usaha jamu ini juga memproduksi bir sehat tanpa alkohol dengan bahan baku fermentasi alami. Dalam seminggu, usaha jamu milik Ginanjar mampu memproduksi jamu 576 botol. Makin digemarinya minuman jamu tradisional, diharapkan bisa membangkitkan kebiasaan meminum jamu dan sekaligus melestarikan salah satu warisan budaya Indonesia. Pemirsa, peternak ayam peteluran di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah memanfaatkan teknologi listrik matahari untuk mengelola dan meningkatkan usaha peternakannya. Selain menghemat biaya produksi, pemanfaatan energi alternatif memberikan dampak pada peningkatan pendapatan.
Peternak ayam petelur di Dusun Pagutan, Desa Pakurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Dedi seneng memanfaatkan sumber energi terbarukan yaitu teknologi listrik matahari dalam proses ternak ayam-ayamnya. Menurut Dedi, ide pembuatan teknologi listrik matahari ini karena tempat beternak ayam miliknya berada di tengah persawahan. Tidak adanya pasokan listrik yang menjangkau, Dedi berinisiatif membuat aliran listrik dari beberapa komponen seperti solar panel PV yang berfungsi untuk mengubah tenaga surya menjadi tenaga listrik. Kemudian MPPT controller untuk mengatur pengisian panel surya ke baterai dan penggunaan baterai ke beban. Terobosan alternatif pasokan listrik dengan hanya menghabiskan biaya Rp800.000 ini memberikan manfaat yang besar bagi usahanya. Selain hemat biaya, pemanfaatan energi alternatif ini memberikan dampak pada peningkatan pendapatan per bulan, yakni hingga Rp8 juta. Karena kita dalam berternak ayam, kita kan pertama harus jauh dari pemukiman. Karena adanya bau, jadi saya menggunakan solar cell ini kan untuk mengantisipasi kebutuhan listrik pada malam hari. Karena jauh dari jaringan listrik, saya berinisiatif untuk menggunakan solar cell. Keuntungan dalam penggunaan solar cell ini saya bisa merakit sendiri dengan panduan yang saya punya dan bisa mengatur penggunaannya. Kita tanpa biaya apapun dalam tiap bulannya itu kalau kita menggunakan solar cell. Kita menggunakan energi yang sudah disediakan oleh alam. Dedi menambahkan selain digunakan untuk penerangan, listrik tenaga matahari ini juga difungsikan untuk menghangatkan suhu ruangan di kala musim hujan guna menjaga kesehatan ayam. Pasokan listrik dapat menghasilkan daya hingga 100 watt, sehingga daya tersebut dapat menyalakan 10 lampu ukuran 10 watt. Ya, pemirsa, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang akan menyelenggarakan perhelatan MotoGP 2021 yang akan dilaksanakan di salah satunya pada kawasan ekonomi khusus Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nah, sebelum perhelatan itu diselenggarakan, berikut ini ada 5 fakta menarik dari keindahan Kota Mandalika sebagai destinasi wisata. Fakta pertama yaitu nama Mandalika berasal dari cerita rakyat suku Sasak yang merupakan penduduk asli Pulau Lombok yang mengisahkan seorang putri Mandalika yang cantik parasnya dan baik sifatnya. Fakta kedua yaitu kawasan Kuta Mandalika memiliki sekitar 1034 hektar dengan 5 pantai indah yang membentangi dari timur Lombok ke barat. Kelima pantai tersebut adalah Pantai Kuta Lombok dengan pasir yang sangat putih, air laut jernih. Pantai Segar merupakan pantai yang biasa digunakan untuk merayakan festival Bau Nyale, Pantai Serinting, Pantai Tanjungan, dan Pantai Gerupuk yang cocok bagi para wisatawan yang gemar berselancar. Fakta ketiga, Kuta Mandalika selain menyajikan wisata bahari, juga memiliki wisata lainnya seperti Bukit Merese yang memungkinkan kamu dapat memandang keindahan Mandalika dari ketinggian, dan Batu Payung yang merupakan batu karang hasil erosi alami dan berbentuk seperti payung kuncup. Wah, indahnya! Fakta terakhir yang menarik mengenai Mandalika yaitu para wisatawan tidak perlu khawatir tentang fasilitas penginapan karena Kuta Mandalika sendiri menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus di Indonesia yang tujuannya adalah agar para wisatawan asing dapat berdatangan untuk berlibur. Nah, pemirsa, bagaimana menurut kalian? Tetap patuhi protokol kesehatan ya jika kalian tertarik untuk berlibur ke Kota Mandalika. Orestia Sartika, Dikdaya TV Jakarta. Pemirsa, berita tentang MotoGP Mandalika tadi mengakhiri pertemuan kita di saluran 8 malam ini. Saya Dinda Aziza Nasru beserta kru Dikdaya TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.